Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1841. Ye Shikai buru-buru mengikutinya. Ruangan penyimpanan obat ini transparan dan tertutup rapat. Lebih mirip ruang pendingin. Tentu saja, hanya beginilah cara menyimpan obat. Dua orang di depan, satu menjaga pintu, dan yang lainnya masuk untuk mengambil obat. Ye Shikai memanfaatkan kesempatan itu untuk mengikutinya. Suhu di dalam sangat rendah dan ia tidak bisa berlama-lama di sana. Namun, ada botol-botol kecil yang tertata rapi di beberapa rak besar di dalamnya. Ye Shikai sama sekali tidak mengerti apa yang tertulis di botol-botol itu. Ia terpaksa menerima apa yang dikatakan orang di depannya. Pria di depannya mengeluarkan sebotol obat dari lemari kecil, memeriksanya dengan saksama, dan menyadari bahwa ia telah mengambil obat yang tepat. Ia memasukkannya kembali ke dalam inkubator dan mengeluarkannya. Ye Shikai bertindak cepat dan setelah memastikan obatnya, ia mengambil sebotol obat di sebelahnya. Karena keduanya diletakkan bersamaan, seharusnya itu sampel lain. Ye Shikai tak punya pilihan selain mempertaruhkan keberuntungannya. Setelah mendapatkan ramuan itu, Ye Shikai memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan meninggalkan ruang ramuan selangkah lebih maju. Seluruh proses berjalan lancar dan tak satu pun dari mereka bereaksi terhadap fakta bahwa ada manusia tak terlihat di samping mereka, dan ia sedang memegang sebotol ramuan. Oke, ini botol obatnya. Ayo cepat kita antar. Bagus. Ye Shikai mendapatkan ramuan itu. Lagi pula, ada seseorang yang hadir saat itu, jadi dia tidak berani meminumnya lagi. Dia juga tidak tahu apakah dia mengambil ramuan yang tepat, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Selain itu, ia juga harus pergi ke laboratorium. Jika tidak terjadi apa-apa, eksperimen manusia yang mereka lakukan memang ada di sana, tetapi ia tersesat untuk sementara waktu. Pabrik ini tidak hanya tampak sederhana tetapi juga rumit di dalamnya. Yang terpenting adalah tidak ada tanda yang mengarah ke laboratorium di papan nama, jadi ia hanya bisa mencari tanpa tujuan. 1 jam kemudian, Ye Shikai terhuyung-huyung di dalam pabrik seperti lalat tanpa kepala dan akhirnya menemukan laboratorium. Namun, ia kecewa karena keamanan di sini bahkan lebih ketat. Tapi itu tidak masalah, kuncinya adalah tidak ada yang masuk atau keluar dalam 2 jam. Ia tidak punya cara untuk menumpang, masuk dan hanya bisa menunggu di luar. Tentu saja, ia juga bisa memilih untuk memaksa masuk, tetapi kemudian ia akan benar-benar terekspos. 1 jam berlalu, dan masih belum ada yang masuk. Tenaga dalam Ye Shikai hampir habis. Ia minum beberapa pil dan menarik napas. Ia memutuskan untuk berhenti di sini hari ini dan pergi dulu. Kalau tidak, begitu hari mulai gelap, ia mungkin akan terjebak di sini semalaman. Pintu hanya akan terbuka ketika seseorang masuk atau keluar, dan Ye Shikai bisa keluar. Proses ini memakan waktu 1 jam lagi. Ketika Ye Shikai meninggalkan pabrik, hari sudah gelap. Ia melepas helm Plutonya dan kembali ke mobil. Proses ini memakan waktu 4 atau 5 jam berturut-turut, dan sebagian besar energi internalnya terkuras. Ia kelelahan. Kamu pergi terlalu lama. Tianjing hampir tertidur di mobil. Bagaimana? Apa kamu mendapatkan sesuatu? Tentu saja, bagian dalam pabrik ini seharusnya menggunakan manusia hidup untuk eksperimen. Sayang sekali aku tidak bisa masuk dan melihatnya. Ye Shikai melanjutkan, analisis Biro Keamanan Nasional Anda mungkin benar. Kemungkinan besar ini adalah pangkalan baru untuk proyek HST. Aku punya ini, mungkin bisa membantu. Ye Shikai mengeluarkan ramuan itu dari cincin penyimpanan. Ini yang kuterima dari apotek mereka. Ini pasti terkait dengan proyek HST. Kau harus segera mengirimkannya kembali ke Biro Keamanan Nasional untuk diperiksa. Mungkin akan ada terobosan, jelas Ye Shikai. Baiklah, aku akan meminta Shenwu mengantarkan ramuan itu kembali ke Yanjing secara pribadi. Selain itu, meskipun saya belum memasuki laboratorium secara langsung, saya yakin bahwa eksperimen manusia sedang dilakukan di dalamnya, kata Ye Shikai tegas. Jadi, kita harus menutup pabrik ini sekarang. Tianjing mengerti maksud Ye Shikai. Neraka di bumi, seperti ini harus segera ditutup. Selain itu, semua orang di dalamnya harus ditangkap agar mereka tidak lengah. Itu saran saya. Tapi, saya tidak masuk laboratorium hari ini, dan masih banyak tempat yang belum saya kunjungi. Kalau mereka sudah menggali terowongan, mereka bisa lolos begitu saja kalau kita bertindak gegabah. Apa yang kamu katakan masuk akal? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tianjing balik. Saya akan menyelaminya lagi besok dan memastikan untuk memahami struktur di dalamnya. Hotel.
Ini pasti orang-orang dari proyek HST yang melakukan ini. Mereka benar-benar menggunakan orang hidup untuk eksperimen. Kita harus segera menutup tempat ini. Tianjing, kita akan segera melapor kepada Direktur Jin dan kemudian bekerja sama dengan pasukan khusus SAT di Gangcheng untuk meminta bantuan mereka. Kita akan menutup tempat ini malam ini. Semua orang menonton video yang direkam Ye Shikai dengan kamera mini. Shen Wu semakin bersemangat dan marah saat menonton. Ia membanting telapak tangannya di atas meja dan berkata dengan keras. Kita belum tahu situasi di dalam. Dan, Shen Wu, misimu adalah mengantar ramuan ini kembali ke biro secara langsung. Cepat pergi, atau kau akan ketinggalan pesawat. Tianjing, bukankah ini hanya soal mengembalikan barang ini ke biro? Kau bisa mencari siapa saja untuk melakukannya. Kenapa harus aku? Shen Wu tentu saja enggan mendengarnya. Ia ingin menyegel pabrik alih-alih, mengantarkan kurir. Ramuan ini diambil oleh Tuan Ye. Kemungkinan besar ini inti dari proyek HST. Dengan ini, kita bisa menyiapkan penawarnya. Katakan padaku apakah ini penting atau tidak, balas Tianjing. Baiklah, aku. Baiklah, ikuti perintahnya. Baik, ketua tim. Aku pergi dulu, ya. Shen Wu jelas enggan, tapi mau tak mau, Tianjing adalah ketua tim dan dia harus menuruti perintah. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ketua tim, Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan? Feng Huang cukup rasional. Setiap tindakan membutuhkan persiapan yang matang dan hati-hati untuk memastikan tidak ada kesalahan. Aku akan menyelinap ke pabrik lagi besok. Jika aku bisa masuk ke laboratorium dan menemukan rute pelarian mereka, itu akan lebih baik. Kalau tidak, kita harus bertindak lusa. Masih banyak orang yang diculik di sini. Semakin lama, semakin berbahaya nyawa mereka, saran Ye Shikai. Aku setuju. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Tianjing mengangkat tangannya untuk menunjukkan persetujuannya. Saya setuju. Aku juga setuju. Feng Huang dan Jingxi sama-sama menyatakan persetujuan mereka. Berdasarkan konten dalam video, mereka membuat model kasar interior pabrik, berharap tindakan Ye Shikai besok dapat melengkapi bagian-bagian yang hilang dari model tersebut. Baiklah, aku akan segera menghubungi Direktur Jin dan memberitahunya tentang rencana itu. Jika disetujui, kita bisa mendapatkan bantuan dari pasukan khusus SAT. Dengan begitu, peluang kita untuk menang akan jauh lebih besar. Tianjing mengangguk sebagai jawaban. Bab 1842. Tianjing adalah pemimpin tim pasukan khusus Biro Keamanan Nasional dan tangan kanan Jin Li. Jin Li kemungkinan besar akan menyetujui rencananya. Setelah Biro Keamanan Nasional menyetujuinya, pasukan khusus SAT dapat dimobilisasi untuk membantu operasi tersebut. Selain itu, besok, Biro Keamanan Nasional juga akan mengirimkan pasukan elit untuk melancarkan serangan utama. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, tindakan tersebut dapat dilakukan lusa. Tuan Ye, kami semua berterima kasih padamu kali ini, tapi urusan besok masih krusial. Terakhir kali kita tidak menangkap mereka semua di Yanjing, kali ini, kita harus menangkap mereka semua, kata Tianjing tegas. Tentu saja. Terus terang, kami mengerahkan begitu banyak orang dalam operasi terakhir, termasuk Longya, kantor polisi, Biro Keamanan Nasional, dan saya bahkan membawa anggota dari Istana Dunia Bawah untuk mengepung dan menekan mereka, tetapi mereka tetap berhasil melarikan diri. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, kekuatan organisasi ini seharusnya melampaui imajinasi kita. Saya punya firasat buruk tentang itu, kata Ye Shikai ringan. Apapun yang terjadi, jika mereka berani melanjutkan eksperimen, kami akan terus menutupnya. Saya tidak yakin mereka bisa terus seperti ini. Meskipun begitu, Ye Shikai tiba-tiba terdiam. Membangun pabrik yang dapat melakukan eksperimen pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Semua peralatannya menghabiskan ratusan juta yuan, ditambah lagi dengan tim yang begitu besar, tidak diketahui berapa banyak uang yang dibutuhkan. Selain itu, pembangunannya akan memakan waktu beberapa bulan. Menurut informasi yang diperoleh dari Long Xiaotian, pabrik ini baru disewakan kepada Huo Hua selama 2 atau 3 bulan, tetapi skalanya sudah sebesar ini. Selain itu, jika mereka juga membangun pabrik di luar negeri untuk penelitian dan kemudian membawa obat yang dihasilkan ke China, itu pasti akan menjadi bencana. Besok aku akan menyelinap masuk dan mencoba mencari tahu seluruh pabrik. Kalau tidak, kita akan menderita kerugian besar. Lawan kita mungkin bukan hanya organisasi di balik layar, tapi juga Motman atau mutan lainnya. Bahkan pasukan khusus NSA dan SAT pun akan menderita korban. Baiklah,
Kalau begitu kamu harus berhati-hati, ya. Yakinlah. Larut malam. Mimpi buruk. Dewasa. Yesike menghubungi nomor telepon mimpi buruk. Tanpa disadari, ia dan orang-orang di Istana Dunia Bawah telah lama berpisah, dan ia tidak tahu bagaimana keadaan mereka di Istana Dunia Bawah. Mimpi buruk, bagaimana keadaan di sana? Melapor kepada Tuan, situasi di sini sangat baik. Kami telah merekrut banyak orang dan tidak mengendurkan progres pelatihan. Setelah kami kembali dari Gunung Kunlun, banyak master daftar kegelapan berinisiatif untuk bergabung dengan kami. Sekarang, saya telah mempromosikan lebih dari selusin pemimpin di antara mereka, lapor Nightmare. Bagus, sangat bagus. Yesike sudah menduganya. Sejak istana ketiga diserang oleh Doris dan Aphrodite, kekuatan istana ketiga telah lama melemah. Memanfaatkan kesempatan ini, Doris memaksa banyak penguasa daftar kegelapan untuk setia kepadanya. Beberapa dari mereka terpaksa menyerah karena kekuatannya, tetapi banyak yang enggan menyerah dan hanya bisa bersembunyi, menunggu pembalasan dendam suatu hari nanti. Kini setelah istana ketiga kembali, kesempatan mereka telah tiba, begitu banyak orang yang langsung menyerah kepada istana Hades, ingin menggunakan pohon besar ini untuk melawan Doris. Dunia bawah tanah di luar sana cenderung mengarah pada struktur dua kutub, dan perang pasti akan terjadi di alam dewa utama di masa depan. Mungkin masa depan tak lagi dibutuhkan, mungkin titik waktu ini akan segera tiba. Tuan, ku dengar Anda pergi ke Gangcheng untuk memecahkan kasus. Apakah Anda dalam bahaya? Bagaimana kalau Anda membiarkan Myehun pergi dan membantu Anda? Jangan khawatir, mereka hanya pencuri kecil. Kalian juga butuh bantuan. Tetaplah di markas. Aku akan kembali untuk pertarungan melawan Doris dan Aphrodite nanti. Bagus sekali. Kalau orang dewasa datang, mereka pasti akan kalah. Meskipun Yesike tidak mendapatkan harta apapun dari reruntuhan Gunung Kunlun, sebaliknya, Jiqian kehilangan elemen air, tetapi ia tetap mendapatkan banyak sumber daya kultivasi berkualitas tinggi. Setelah kembali, ia tidak menunda satu hari pun. Selain bakatnya, meskipun ia belum menembus level berikutnya, kekuatan batinnya telah meningkat pesat. Jika tidak, ia tidak akan mampu menopang helm Pluto begitu lama. Doris juga sangat kuat, dan ia tidak akan pernah menyerah, jadi ia tidak bisa diremehkan. Setelah menutup telepon, Yesike berbaring di tempat tidur. Mengintai terlalu lama hari ini telah menghabiskan banyak energi internalnya, dan besok pun akan sama saja. Jika bukan karena fondasinya yang kuat, ia mungkin tak akan mampu bertahan. Larut malam. Tepat ketika Yesike tertidur, dia tiba-tiba terbangun oleh serangkaian ketukan cepat dan berat di pintu. Ledakan, ledakan, ledakan. Yesike tiba-tiba membuka matanya, cepat-cepat mengenakan pakaiannya, membuka pintu, dan orang yang datang adalah Tianjing. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi serius Tianjing, Yesike segera bertanya. Sesuatu telah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Shenwu diserang dan baru saja dibawa ke rumah sakit. Kata-kata Tianjing membuat Yesike benar-benar kehilangan rasa kantuknya. Shenwu adalah anggota Biro Keamanan Nasional. Meskipun ia pemarah, ia masih memiliki kemampuan. Bagaimana mungkin ia diserang oleh seseorang? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana serangan itu terjadi? Tepat di luar bandara, sampel ramuan yang dia bawa juga dirampas. Petugas kami tiba tepat waktu, tetapi mereka hanya menyelamatkan Shenwu. Sampelnya dirampas. Ayo pergi ke rumah sakit. Yesike tidak menyangka Shenwu akan diserang. Dia seorang kultivator. Siapapun yang bisa dengan mudah menjatuhkannya pastilah seorang kultivator, dan harus sangat kuat serta memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Yang terpenting, mereka pasti sudah merencanakannya sebelumnya. Satu-satunya penjelasan adalah Yesike masuk pada siang hari dan mencuri obat, lalu langsung ketahuan. Kemudian mereka mengincar Shenwu yang mengawal, lalu menyergap di bandara terlebih dahulu, dan bertindak segera setelah mereka melihatnya tiba. RSUD. Dokter, bagaimana kondisinya? Tianjing bertanya dengan cemas. Dia mengalami benturan keras di otak, gegar otak, tapi tidak serius. Seharusnya dia tidak dalam bahaya. Dia masih koma. Kalau tidak, dia akan bangun besok. Mengenai luka di tubuhnya, tidak ada kerusakan pada organ dalam maupun dagingnya. Seharusnya dia bisa bangun dari tempat tidur setelah beristirahat sejenak. Jawaban dokter membuat semua orang bernapas lega. Setidaknya nyawa Shenwu tidak terancam. Keji sekali, umpat Jingxi keras. Mereka juga bertanggung jawab atas penyerangan Shenwu. Merekalah yang kurang pertimbangan.
Mereka tidak menyangka sekelompok orang ini begitu nekat hingga menyerang Shenwu secara langsung. Sekarang mereka tahu kita sedang menyelidiki, mereka pasti akan segera bergerak. Kita tidak bisa menunda lagi. Kumpulkan semua orang yang kita bisa dan segera tutup pabriknya. Kalau tidak, besok hanya akan ada sisa-sisa bangunan kosong. Baiklah, ayo kita segera pergi dan tangkap orang-orang ini. Bab 1843. Waktu hampir habis. Jika para perwira elit Biro Keamanan Nasional ingin datang, setidaknya akan memakan waktu beberapa jam. Saya akan segera menghubungi Direktur Jin dan memintanya untuk mengizinkan Departemen Keamanan Hongcheng bekerja sama dengan kita, segera tutup pabrik, dan masuk untuk menangkap orang-orang, kalau tidak mereka semua akan kabur. Tianjing melapor dengan cemas di dalam mobil. Ye Shikai langsung menghubungi Cheng Luoqi dan memintanya untuk mengumpulkan tim terlebih dahulu. Meskipun dia tidak memiliki posisi, bagaimanapun juga dia adalah instruktur Longya. Cheng Luoqi mendengarkannya dan menggunakan alasan bahwa tim berlatih larut malam dan bersenjata lengkap. Mereka berkumpul terlebih dahulu dan segera berangkat setelah mendapat persetujuan dari Biro Keamanan Nasional. Saya sudah menghubungi Direktur Departemen Keamanan Kota Pelabuhan. Mereka akan berkumpul terlebih dahulu dan tinggal menunggu perintah dari Biro disetujui, lapor Jingxi. Ini saja tidak cukup. Tidak ada penghalang di luar pabrik sekarang. Mereka sudah tahu dan bisa kabur kapan saja. Namun, mengangkut fasilitas dan subjek uji tersebut akan membutuhkan waktu. Tapi itu tidak akan terlalu lama. Kita perlu orang-orang untuk segera menutup tempat itu. Jika itu tidak berhasil, polisi lalu lintas di sekitar juga bisa melakukannya, tambah Ye Shikai. Baiklah, aku akan menghubunginya lagi. Jingxi mengangguk. Ye Shikai tiba-tiba menyesal tidak membawa beberapa pengawal rahasia bersamanya. Jika dia memiliki sekelompok pengawal rahasia di sisinya sekarang, dia tidak akan berada dalam situasi di mana dia tidak punya siapa-siapa untuk dimintai bantuan. Tuan Ye, yang bisa kita mobilisasi sekarang hanya sekitar 20 orang yang saya bawa, tetapi jumlah mereka kurang dari setengah jumlah pasukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tianjing. Meskipun selalu tenang, ia sangat cemas saat ini. Mereka telah memberitahu musuh terlalu dini. Itu juga tanggung jawabku. Aku mengambil sebotol ramuan saat itu, dan kupikir mereka mungkin tidak akan menemukannya secepat itu. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Ye Shikai juga menyalahkan dirinya sendiri, tetapi sekarang tampaknya botol ramuan itu pasti sangat penting, dan kemungkinan besar itu adalah salah satu hasil penelitian proyek HST. Kalau tidak, mereka bisa saja berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mengungsi di malam hari. Dengan begitu, ketika Ye Shikai pergi ke sana keesokan harinya, hanya akan ada sisa-sisa pasukan yang tersisa. Sekarang setelah mereka menyerang Shenwu, mereka juga telah mengekspos diri mereka sendiri. Ye Shikai bergegas ke pabrik hampir secepat mobil. Seperti yang diduga, beberapa barang sudah dimuat ke truk dan mereka akan segera berangkat. Cepat, hentikan mereka! Teriak Tianjing keras. Anggota Biro Keamanan Nasional di belakangnya segera bertindak, menerobos masuk dengan paksa, mencabut kartu identitas mereka, dan meminta semua pengemudi untuk minggir. Ayo, pukul mereka! Tiba-tiba, para penjaga di gerbang mengambil tindakan dan menyerbu mereka sambil membawa tongkat. Jingxi, Feng Huang, bawa anak buahmu untuk menghentikan mereka. Tuan Ye, ayo kita hentikan truknya. Ya. Melihat pengemudi truk menginjak pedal gas dan mencoba keluar, Ye Shikai segera melompat, memukulnya hingga pingsan, mengerem mobil, dan menarik rem tangan. Pasti ada peralatan di truk itu, dan dia tidak boleh membiarkan mereka pergi. Puluhan orang berkelahi bersama. Hari sudah larut malam dan penduduk sekitar sudah tertidur lelap, tetapi mereka semua terbangun oleh suara perkelahian dan menyalakan lampu untuk menonton perkelahian. Pada saat ini, sirene berbunyi di kejauhan. Orang pertama yang tiba adalah polisi lalu lintas. Mereka berada di dekat situ dan bergegas setelah menerima pemberitahuan. Angkat tangan tanda menyerah. Ayo cepat. Ada cukup banyak polisi lalu lintas yang datang dan dengan cepat menangkap semua penjaga gerbang dan petugas keamanan. Ye Shikai dan Tianjing tidak berani menunda dan langsung bergegas masuk. Mungkin ada terowongan di dalam, dan mereka mungkin masih mengangkut orang keluar. Tempat lain tidak penting, ayo kita langsung ke apotek dan area eksperimen, teriak Tianjing. Baiklah, kamu di ruang farmasi, dan aku akan pergi ke area eksperimen. Jalan ke sana rumit dan tidak mudah ditemukan. Aku sudah pernah ke sana dan tahu jalan ke sana. Mengingat jalan memutar yang diambilnya saat masuk sebelumnya,
Yesike memutuskan untuk pergi ke area eksperimen sendiri dan membiarkan Tianjing mengendalikan apotek. Meskipun Yesike khawatir tempat itu sudah lama dievakuasi, ia tetap ingin mengambil risiko. Yesike bergegas masuk dan melihat banyak peneliti berjas putih. Mereka tampak gugup dan bergegas keluar. Berhenti. Yesike mencengkeram keras salah satu dari mereka dan berteriak keras. Jangan bunuh aku. Tenang, apa yang kau lakukan? Teriak Yesike keras. Kaki pria itu sudah lemas. Terlepas dari apakah mereka orang yang bertanggung jawab atau bukan, apakah mereka datang ke sini atas kemauan sendiri atau terpaksa, mereka harus tahu dengan jelas eksperimen apa yang sedang dilakukan di dalam. Jika mereka tertangkap, mereka akan mendapat masalah. Kami telah menerima perintah untuk segera mengungsi. Penelitian macam apa yang kau lakukan? Teriak Yesike. Pria itu hanya menundukkan kepala dan tak berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya lemas. Kepasrahannya sudah mewakili jawabannya. Apakah laboratorium dan apotek Anda telah dievakuasi? Tanya Yesike balik. Apoteknya sudah hampir dipindahkan seluruhnya, tapi laboratoriumnya belum dipindahkan. Yesike melemparkannya ke samping. Dia tidak tahu apakah ada terowongan di sini, tetapi pintunya telah diblokir. Mustahil bagi orang-orang ini untuk melarikan diri jika mereka berlari menuju gerbang. Yesike mengabaikan orang-orang ini dan langsung bergegas menuju laboratorium. Jika orang-orang dan subjek uji di laboratorium belum dievakuasi, semuanya akan tetap tepat waktu. Yesike tidak berani menunda. Ia mengalirkan energi internalnya dan bergegas ke laboratorium dalam beberapa langkah cepat bagai kilat. Cepat, evakuasi dari sini. Pindahkan semuanya. Yesike bergegas ke laboratorium. Masih banyak orang di sana. Lampu masih menyala, dan banyak orang sedang memindahkan peralatan keluar. Yesike mengeluarkan pistol dari kotak penyimpanannya dan menembakkan 2 tembakan ke langit-langit. Semuanya, angkat tangan, cepat. Teriak Yesike keras. Suara tembakan telah membuat orang-orang ini ketakutan. Mereka hanyalah peneliti dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka sudah seperti burung yang ketakutan. Letakkan semua yang ada di tangan kalian, berdiri berjajar, dan berbaring di dinding, perintah Yesike. Serangkaian ruang isolasi tertutup dibangun di area eksperimen. Yesike melihat dan mendapati orang-orang yang diculik berada di dalam, satu ruangan untuk satu orang. Jelas sekali mereka sedang melakukan eksperimen di sini. Memikirkan hal ini, Yesike menjadi marah. Ia menarik salah satu peneliti dan menodongkan pistol ke kepalanya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Katakan padaku, eksperimen macam apa ini? Teriak Yesike, nadanya penuh amarah. Ia mengeluarkan pistol dan menembak ke sudut kosong di dekatnya. Suara tembakan terdengar di dekat telinganya, dan pria itu jatuh ke tanah dan hampir pingsan. Kami juga melakukan hal-hal sebagaimana diminta. Yesike melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sebuah pintu besi di dinding. Pintu itu sangat berat dan aman. Ia pernah melihat pintu seperti ini di brankas bank-bank besar di luar negeri. Pintu seperti ini bahkan tahan ledakan dan tidak akan bergerak sama sekali. Apa yang ada di sini? Tanya Yesike. Bab 1844. Di dalam. Semua orang ragu-ragu, dan tak seorang pun berani mengatakan kemana arahnya. Namun, keraguan mereka adalah jawaban terbaik, dan Yesike sudah menebaknya. Disitulah subjek uji coba ditahan. Sangat berbahaya, jawab salah satu dari mereka dengan gemetar. Seperti dugaanku, gumam Yesike. Betapa berbahayanya para subjek uji coba itu terlihat dari pintu anti ledakan ini. Ini baru salah satu pintu. Ada 3 pintu lagi di dalam. Apa? Masih ada 3 pintu lagi, seru Yesike. Ya, totalnya ada 5 lantai bawah tanah. Ada 3 pintu menuju lantai bawah. Setiap pintu memiliki kata sandi khusus. Hanya mereka yang tahu kata sandinya yang bisa membukanya. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Tanya Yesike dengan dingin. Menjadi mutan. Sungguh tak berperasaan, gerutu Yesike dingin. Mungkin orang-orang ini juga dipaksa, tetapi ia secara pribadi percaya bahwa siapapun yang berhati nurani tidak akan mempelajari monster semacam ini. Berapa banyak subjek uji yang telah kau kembangkan? Tanya Yesike balik. Lebih dari 120. Apa katamu? Yesike menarik kerah pria itu. Jumlah mereka lebih dari 120.
Jumlah total subjek uji di semua pangkalan proyek HST di Yanjing bahkan tidak sampai setengahnya. Apakah mereka semua manusia ngengat? Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan Yesike tidak berkata apa-apa lagi dan langsung bertanya. Jika benar-benar ada 120 manusia ngengat, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi seluruh kota Gang. Kecuali mereka adalah master di tahap fusi atau tahap akhir tahap distraksi, mereka sama sekali bukan lawan manusia ngengat. Namun, di seluruh kota Gang, di mana bisa ditemukan begitu banyak kultivator. Bahkan 3 keluarga besar di kota Gang pun tidak memiliki begitu banyak. Selain itu, manusia ngengat saat ini mungkin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika monster-monster ini benar-benar dibiarkan lolos, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Bisakah pintu-pintu ini menyegel mereka? Yesike awalnya ingin membuka pintu untuk memeriksa, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, ia memutuskan untuk menyerah. Dengan jumlah pasukan yang ada saat ini, jika mereka benar-benar membuka pintu dan membiarkan monster-monster ini keluar, mereka dan penduduk kota pelabuhan akan tamat. Jadi mereka hanya bisa menyegel mereka dengan pintu dan menunggu sampai semuanya siap. Ya, hanya ada satu jalan masuk dan keluar. Kecuali mereka menerobos pintu-pintu ini, mereka tidak akan bisa keluar. Baguslah. Yesike mendesah. Untungnya, para subjek uji ini terjebak di dalam dan tidak bisa keluar, kalau tidak, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Semuanya, tetap di sini. Polisi akan segera datang. Tidak ada yang bisa lolos. Jika ada di antara kalian yang dipaksa, jangan khawatir, polisi akan menyelidikinya secara menyeluruh, kata Yesike dengan keras, dan ini menenangkan situasi. Apakah ada terowongan di sini? Tanya Yesike. Ini. Kami juga tidak tahu. Kami hanya bertanggung jawab atas eksperimen. Ada banyak tempat di pabrik ini yang tidak bisa kami kunjungi. Yesike ingin menemukan terowongan itu, tetapi ia terlalu sibuk untuk melakukannya. Disinilah para subjek uji dikurung dan sangat berbahaya. Yesike harus memastikan tidak ada yang menyentuh pintunya. Lagi pula, ia tidak tahu di mana terowongan itu. Pabrik itu begitu besar sehingga sia-sia mencarinya dengan gegabah. Dengan cara ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah membiarkan dalang itu melarikan diri. Meskipun ia tidak mau, ia tidak punya pilihan. Saat ini, nyawa jutaan orang di Gangcheng adalah yang terpenting. Adapun para dalang itu, mereka bisa melarikan diri pada hari pertama, tetapi tidak pada hari ke-15. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan di kejauhan dan seluruh laboratorium bergetar. Pasti ada sesuatu yang meledak di dekat situ. Sebelum Yesike sempat bereaksi, semua lampu di area eksperimen padam. Semua orang langsung jatuh ke dalam kekacauan, dan rasa tegang menjalar dari telapak kaki hingga dahi mereka. Cepat, lari. Seseorang mengatakan sesuatu, dan semua orang mulai bergerak. Kerumunan yang panik itu bagaikan kawanan domba yang ketakutan. Begitu seseorang bertindak, yang lain akan mengikutinya. Yesike mengambil pistol dan menembakkan peluru ke atas. Ledakan. Jangan bergerak, letakkan tanganmu di belakang kepala dan jongkok di tanah, perintah Yesike. Adik kecil, kita harus segera pergi, kata seorang pria di kerumunan dengan cemas. Bagaimana apanya? Seharusnya ruang distribusi listrik yang meledak tadi. Sekarang seluruh pabrik padam, tetapi pintu-pintu ini membutuhkan listrik agar terkunci sepenuhnya. Lagi pula, pintu-pintu itu awalnya bertegangan tinggi, yang cukup untuk melumpuhkan subjek uji, sehingga mereka tidak bisa menerobos. Sekarang tidak ada listrik, dan kita hanya bisa mengandalkan ketahanan pintu-pintu besi ini sendiri. Saya tidak tahu apakah pintu-pintu itu bisa menahan para subjek uji tersebut. Apa? Bahkan Yesike pun panik. Pintu-pintu ini memang anti ledakan, tetapi subjek ujinya bukan manusia biasa. Dan siapa yang tahu mutan macam apa yang mereka ciptakan? Jika pintunya benar-benar rusak, mereka tetap akan kabur. Kalau mereka kabur, kita semua akan mati. Kumohon, biarkan kami pergi. Pria itu tiba-tiba berlutut di depan Yesike dan memohon. Semuanya, pergi, keluar dari pabrik. Yesike tetap membiarkan semua orang pergi. Tempat ini mungkin akan segera menjadi medan perang, dan orang-orang ini menunggu untuk mati di sini. Sekarang polisi telah memblokir gerbang, serahkan saja orang-orang ini ke polisi untuk ditangani. Terima kasih, terima kasih. Semua orang mengucapkannya berulang kali, lalu segera meninggalkan area percobaan. Yesike berjalan ke gerbang besi dan menempelkan telinganya di sana. Yesike samar-samar mendengar suara dentuman keras,
Ia tahu persis apa itu, subjek uji itu. Oh tidak, seharusnya monster-monster itu menyerang dari bawah. Ye Shikai mencobanya dan menemukan bahwa meskipun pintu besi ini sekarang tidak memiliki listrik, pintu-pintu itu sangat kuat, setidaknya tidak bisa ditembus sekaligus, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Apa yang terjadi? Kenapa gelap sekali? Pada saat ini, Tianjing juga bergegas dan melihat Ye Shikai ditinggalkan sendirian di sana, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ruang distribusi meledak, dan sekarang seluruh pabrik kehilangan daya. Ye Shikai tidak yakin bagaimana ruang distribusi itu meledak. Mungkin meledak karena tidak ada yang mengoperasikannya dalam kekacauan itu, atau mungkin sengaja disabotase. Apa ini? Tanya Tianjing. Ada lebih dari 120 subjek uji yang dikurung di sini. Gerbang besi itu awalnya terhubung dengan listrik bertegangan tinggi. Sekarang listrik padam. Mereka bisa keluar kapan saja, kata Ye Shikai dingin. Berapa banyak? Lebih dari 120. Tidak, kalian harus segera pergi. Mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali, bujuk Tianjing. Kalau kita biarkan monster-monster ini lolos, kau tahu akibatnya. Seluruh kota pelabuhan akan jadi neraka. Bab 1845. Wajah Tianjing tampak serius. Jika seorang manusia ngengat menerobos kerumunan di kota, rasanya seperti memotong melon dan sayuran. Akan ada mayat di mana-mana dan sungai darah, belum lagi lebih dari 120 orang. Jika mereka melarikan diri ke berbagai arah, seluruh kota pelabuhan akan langsung menjadi rumah jagal besar. Manusia ngengat ini tidak akan bisa dilukai oleh senjata biasa. Saat itu, mungkin bukan hanya kota pelabuhan saja. Jika mereka dibiarkan melarikan diri ke pegunungan dan hutan yang dalam, mereka akan seperti ikan yang masuk ke laut atau naga yang terbang ke langit. Mustahil untuk menangkap mereka. Tetapi jika mereka tetap di sini, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, itu akan seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Otak Ye Shikai bekerja cepat. Metode apa yang bisa ia gunakan untuk menyelesaikan dilema saat ini? Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan sesuatu di apotek? Ye Shikai tiba-tiba bertanya. Jangan bicara lagi. Tempat ini sudah dievakuasi dan semua ramuannya sudah dibawa pergi. Tianjing mendesah. Ramuan itu kecil dan ringan, dan merupakan salah satu barang terpenting. Mereka pasti telah memilih untuk mengevakuasinya terlebih dahulu. Ketika Tianjing tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Sialan. Ye Shikai mendesah. Barang terpentingnya juga telah direnggut, tetapi yang lebih merepotkan adalah apa yang harus dilakukan dengan para mutan di bawah ini. Ledakan. Ada getaran samar dari bawah, dan Ye Shikai samar-samar mendengar suara langkah kaki yang berisik. Monster-monster itu pasti telah menghancurkan salah satu pintu dan menyerang dari atas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tianjing bertanya balik. Satu-satunya cara adalah meledakkan lorong bawah tanah ini dan menutup jalan masuk sepenuhnya. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, kata Ye Shikai tegas. Ini adalah pilihan terburuk, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Mustahil menghentikan mereka dengan gerbang besi ini. Hanya dengan meledakkan seluruh lorong, semua mutan dapat terperangkap di bawah tanah. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana cara mengatasinya, mereka hanya bisa membicarakannya nanti. Sepertinya ini satu-satunya cara. Tapi, kita datang terburu-buru, jadi di mana kita bisa mendapatkan bahan peledaknya? Lagi pula, bangunan di sini sangat kokoh. Kalau kita mau meledakkannya, mungkin kita butuh banyak bahan peledak, tanya Tianjing balik. Jangan khawatir, aku punya bahan peledak di sini. Ye Shikai mengeluarkan beberapa bahan peledak berkekuatan tinggi dari ring penyimpanan. Bahan peledak ini sangat kuat. Satu bahan peledak kecil saja sudah cukup untuk meratakan sebuah rumah. Bahan peledak sebanyak itu seharusnya cukup untuk meruntuhkan lorong di bawah. Ayo, kita masuk dulu. Ye Shikai meletakkan tangannya di roda gerbang besi. Seharusnya perlu kata sandi untuk membukanya, tetapi sekarang tidak ada listrik, jadi Ye Shikai hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membukanya. Tianjing juga maju untuk membantu. Mereka berdua mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka untuk memutar roda secara paksa dan perlahan membuka gerbang besi itu. Dentuman, dentuman, dentuman. Setelah membuka gerbang besi, keduanya bisa dengan jelas mendengar suara gedoran dari bawah. Para mutan menggedor gerbang besi satu demi satu. Menurut mereka, seharusnya ada dua pintu lagi yang menghalangi jalan, dan mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Cepat, pasang semua ini. Ye Shikai dulunya Kapten Longya.
Dia tahu banyak tentang peledakan dan tahu bahwa menempatkan bahan peledak di sana akan menghancurkan tempat itu sepenuhnya. Panjangnya di sini sudah cukup. Nanti kalau meledak, gelombang kejutnya akan sangat kuat. Kita harus menekan gerbang besi itu. Ye Shikai bertepuk tangan. Saat itu, langkah kaki terdengar lebih keras lagi. Ia tahu bahwa para mutan ini hanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Ledakan. Kedua pria itu menatap satu-satunya pintu yang tersisa di depan mereka. Tiba-tiba, sebuah pukulan keras membengkokkan pintu itu. Hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika ada beberapa Ye Shikai, mereka pasti sudah cukup untuk menghadapinya, tetapi dengan lebih dari 120 orang, tak seorang pun bisa melawan mereka. Mereka akan menerobos, ayo cepat mundur. Teriak Ye Shikai keras, dan mereka berdua segera mundur keluar gerbang besi dan menutupnya dengan paksa. Begitu gerbang besi itu tertutup, pintu besi di dalamnya juga ikut hancur. Ye Shikai mengeluarkan remote control, dan Tianjing memutar kemudi dengan kedua tangan untuk mengunci pintu besi lagi. Saya menguncinya. Oke. Ye Shikai menekan remote control dan mendengar suara dentuman keras. Meskipun mereka dipisahkan oleh pintu anti ledakan, keduanya masih bisa merasakan tekanan. Ini adalah bahan peledak berkekuatan tinggi dan jumlahnya sangat banyak sehingga bahkan bisa menghancurkan beton bertulang tebal hingga berkeping-keping. Pintu besi ini memang tampak agak tipis. Kita harus bertahan. Jika pintu ini sampai terbuka, kota Hong Kong akan tamat. Ye Shikai meraung, memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada lengannya. Pintu besi itu mulai sedikit berubah bentuk. Meskipun pintunya kedap panas, Ye Shikai masih merasa tangannya panas. Kamu harus bertahan, bertahan. Ye Shikai bergumam pada dirinya sendiri bahwa ledakan itu hanya berlangsung sesaat, dan bahkan jika itu adalah serangkaian ledakan, itu hanya akan berakhir dalam beberapa detik, tetapi Ye Shikai merasa seperti beberapa jam telah berlalu. Kita berhasil. Tianjing perlahan mengendurkan tangannya. Getaran ledakan telah menghilang, tetapi telinga kedua pria itu terasa sedikit tidak nyaman. Gelombang kejut ledakan itu terasa terlalu kuat, bahkan bagi para kultivator, terutama dalam jarak sedekat itu. Ye Shikai pun tersadar dan perlahan mengendurkan tangannya. Pintu besi itu masih terkunci rapat. Setelah sekian lama, tidak terdengar ketukan dari dalam. Apakah semua mutan itu mati? Tanya Tianjing. Sayangnya tidak. Bahan peledak itu hanya menghancurkan jalur antara ruang bawah tanah dan laboratorium, jadi mereka tidak bisa masuk. Ledakan tadi seharusnya mematikan, tapi jelas tidak cukup untuk membunuh semua mutan. Mereka seharusnya mundur. Ye Shikai duduk di tanah, terengah-engah. Saat mendorong pintu tadi, ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, tetapi tampaknya mereka berhasil. Monster-monster ini untuk sementara tertekan di bawah tanah. Kita tidak boleh menganggap enteng, Tianjing. Kau harus segera memberitahu Direktur Jin tentang apa yang terjadi di sini dan mengerahkan pasukan paling elit. Jumlah mereka lebih dari 100, dan mereka hanya untuk sementara tidak bisa keluar. Tapi kita harus melenyapkan mereka sepenuhnya dan tidak boleh membiarkan mereka tinggal di sini, kalau tidak mereka akan menjadi bom waktu yang terkubur di Gangcheng. Nada bicara Ye Shikai nyaris memerintah dan sangat tegas. Tentu saja, saya akan segera melaporkannya, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasti ada terowongan di pabrik ini. Kirim seseorang untuk mengejarnya. Juga, cepat kumpulkan orang untuk menyegelnya. Satu hal lagi, dan ini yang paling penting, masalah mutan harus dirahasiakan. Masalah ini terlalu besar. Jangan khawatir, aku mengerti. Ye Shikai tidak berani bersantai dan hanya berdiri diam. Sebenarnya, meledakkan lorong itu adalah ide yang buruk. Ia juga berpikir untuk mencoba memulihkan pasokan listrik ke ruang distribusi. Selama ada listrik bertegangan tinggi di pintu besi, monster-monster ini bisa dihentikan. Namun, tidak ada waktu. Tidak ada generator di cincin penyimpanannya. Kalaupun ada, sirkuit rumit seperti itu berada di luar kemampuannya. Bersambung.